Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Aceh inisiasi patroli bersama di perairan Laut Banda Aceh. Polres Purwakarta ungkap kasus pelemparan bom Molotov terhadap Yayasan Ibnu Sina Al-Qunun. Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustafa memimpin gotong royong di Pura Lingsar dalam rangka cooling system ciptakan Harkam Tipmas. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 14 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Siang selengkapnya. Di sela kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Chairman Freeport, McMoran Richard Atkerson. Pertemuan tersebut membahas terkait penambahan saham Freeport di Indonesia serta perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. Pertemuan Presiden Joko Widodo menerima Chairman Freeport, MC Moran Richard Atkerson, berlangsung pada Senin 13 November 2023. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Chairman Freeport tersebut membahas mengenai penambahan saham Freeport Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. Presiden Joko Widodo berharap terkait hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun 2023. Usai pertemuan, Menteri BUMN sekaligus Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim Erick Thohir yang juga ikut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo mengungkapkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat terus meningkat, terutama dalam bidang perdagangan. Hal tersebut juga yang mendasari Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong investasi Amerika Serikat di Indonesia. Memang kan hubungan perdagangan Indonesia-Amerika terus meningkat sekarang, dan kalau kita lihat apalagi surplus perdagangan kita sama Amerika sudah mencapai hampir 16 miliar US dollar dan pertumbuhannya berapa tahun terakhir cepat. Investasi Amerika di Indonesia itu sudah nomor 4 sekarang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itulah kenapa Bapak Presiden terus mendorong investasi untuk Indonesia dari negara Amerika Serikat juga ya, dan salah satunya tentu Freeport yang kebetulan kita BUMN sudah menguasai 51% dan ini investasi yang memang kita hilirisasi, yang tadinya hanya murni pertambangan emas dan koper, sekarang sudah mulai diturunkan menjadi industrialisasinya ya, dengan membuka smelter yang di Surabaya. Desember ini akan diresmikan juga, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa hadir, meningkatkan kapasitas dari 1 juta menjadi 1,3 juta sebelum nanti tahun depan ditingkatkan lagi smelternya. Dan tidak hanya di Surabaya, Freeport punya komitmen membangun juga smelter di Fak-Fak di Papua. Nah, hal-hal ini yang tadi disampaikan sangat positif untuk terus kita meningkatkan investasi daripada dari luar negeri untuk pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri yang seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden. Pada pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo turut didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpol Airut Kepolisian Daerah Aceh menginisiasi patroli bersama instansi kemaritiman di perairan Laut Banda Aceh pada hari Senin 13 November 2023. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas antar penegak hukum. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh, Kombes Pol Risnanto, turun langsung bersama sejumlah pejabat instansi kemaritiman dalam rangka patroli bersama. Patroli bersama ini merupakan upaya memperkuat sinergitas antar penegak hukum yang memiliki wilayah pengawasan laut demi terciptanya keamanan dan mencegah terjadinya upaya-upaya dan kegiatan ilegal yang masuk ke wilayah perairan Aceh.
Kegiatan ini harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan kegiatan patroli bersama antar instansi kemaritiman di wilayah perairan Laut Banda Aceh, diharapkan dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Aceh, serta dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan saat melakukan aktivitasnya di laut. Tim Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Bekasi Kota membuka latihan kerja siswa pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang kedua tahun anggaran 2023 Sekolah Polisi Negara. Polri mempersiapkan SDM unggul untuk menghadapi tantangan tugas Polri yang semakin berat di era globalisasi. Nomor upacara serah terima siswa pelajar di Polri tahun 2023 Polres Metro Bekasi Kota siap. Untuk melatih para siswa dalam mengaplikasikan pelajaran atau teori yang telah diterima selama pendidikan ke dalam praktek sebagai Brigadir Polri, Polres Metro Bekasi Kota membuka latihan kerja siswa pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2023 Sekolah Polisi Negara SPN. Upacara penerimaan siswa Diktukba Polri SPN gelombang 2 TA 2023 dipimpin oleh Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Dani Arianda. Dalam amanatnya, Wakapolres Metro Bekasi Kota, AKBP Dani Arianda menyampaikan mengenai semakin beratnya tantangan tugas Polri di era globalisasi. Upacara yang saya hormati, di era globalisasi ini tantangan tugas Polri semakin berat. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan sosok Polri yang dapat memberikan pelayanan prima dengan menciptakan SDM yang unggul dan profesional. Semoga seluruh rangkaian kegiatan di Polres Metro Bekasi Kota dapat berjalan dengan lancar. Dan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, ketegaran dan ketabahan lahir batin dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Tim Humas Polres Metro Bekasi Kota melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.